Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan prolog yang berisikan tentang karakteristik negara Indonesia, isu konflik yang ada di Indonesia, dampak positif dan negatif dari konflik yang ada di Indonesia, serta upaya harmoni dalam keberagaman. Perkenalkan, nama saya Helena Anggelsusmanto, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Fitriana Vitasari, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Tika Wijaya, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Danu Febrian, nomor absen 8. Kami dari kelas 9K. Yang pertama yaitu karakteristik negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai luas wilayah daratan yakni 1.922.570 km persegi dan luas perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan jumlah pulau yang dimilikinya ada sekitar 17.504 pulau, dengan 6.000 pulau adalah pulau tidak berpenghuni. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di daerah tropis dan beriklim panas. Di samping itu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia. Dari arah barat dilalui jalur pegunungan Mediterania, sedangkan dari arah timur dilalui jalur pegunungan Sirkum-Pasifik. Kedua jalur pegunungan itu bertemu di wilayah Maluku Utara. Akibatnya di Indonesia banyak pegunungan dan gunung berapi, sehingga wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur akibat adanya gunung berapi ini. Wilayah Indonesia terkenal dengan banyaknya sumber daya alam, seperti aneka tambang dan hasil kekayaan alam lainnya. Dengan karakteristik Indonesia seperti ini, kita seharusnya bangga dengan Indonesia dan mencintai wilayah Indonesia. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fitria Novitasari, yang akan menjelaskan isu konflik yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada isu konflik di Indonesia. Terdapat beberapa jenis konflik di Indonesia, diantaranya yaitu konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Contohnya konflik suku Jawa dan Aceh. Konflik ini dikarenakan adanya sejarah di masa Majapahit yang menginvasi kerajaan Aceh. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Contohnya kasus konflik agama di Ambon yang berawal dari olok-olokan salah satu warga Islam dan Katolik. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Contohnya, tahun 1998 menjadi sebuah sejarah kelam di mana konflik antara etnis Tionghoa dan suku Jawa asli yang mendiami wilayah Surakarta. Konflik tersebut dipicu karena adanya anggapan bahwa etnis Tionghoa bukan merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Contohnya, suku Sunda berselisih dengan suku
di daerah Papua. Yang ketiga yaitu dampak dari konflik yang terjadi di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Danu Febrian. Dampak dari konflik yang terjadi di Indonesia. Dampak positif, meningkatkan solidaritas, penyesuaian norma sosial di masyarakat. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Konflik memungkinkan ada penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Dampak negatif, perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, perubahan kepribadian, bahkan kerugian harta benda dan korban manusia. Yang keempat yaitu upaya untuk Indonesia harmoni dalam keberagaman yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Irgi Valdan-Wijaya. Yang keempat, upaya untuk Indonesia harmoni dalam keberagaman. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia tercermin dalam perilaku masyarakat yang saling menghargai dan tidak membedakan etnis, suku, budaya, dan agama yang beragam dan mampu hidup rukun bahkan bekerja sama untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan bersama. Adanya isu perpecahan atau konflik yang berhubungan dengan keberagaman merupakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menghargai berbagai perbedaan yang terdapat di sekitar kita. Hal itu diperlukan dorongan dan dukungan dari sesama individu tersebut untuk merangkul keberagaman. Merangkul keberagaman merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, sebuah falsafah hidup bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Demikian tadi presentasi prolog dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.